Bab 487. Dark Eye. Melihat seorang pria berjubah, berpakaian seperti penyihir masuk. "Salam Raja Qin," kata lelaki tua berjubah itu sambil melengkungkan tangannya. Erik Qin melambaikan tangannya dengan cepat dan memberi isyarat agar dia duduk. Lalu dia berkata, "Apakah kamu ada keperluan mencariku?" Orang tua berjubah itu berkata, "Aku di sini untuk memberikan sesuatu kepada Raja Qin." Memberikan sesuatu. Erik Qin sedikit mengernyit dan menatap lelaki tua itu dengan bingung. Setelah itu, melihat pelayan di samping lelaki tua itu menyerahkan sebuah piring giok. Piring giok dibungkus dengan kain merah, dan baunya agak amis. Dia perlahan-lahan membuka kain merah di piring batu giok, dan matanya beralih ke garis pandang Erik Qin. Erik Qin mengerutkan kening dan berkata, "Apa ini?" Orang tua berjubah berkata dengan datar, "Ini adalah mata iblis. Setelah memeriksa informasi selama beberapa hari, aku mengetahui bahwa ini adalah Dark Eye." Dark Eye. Tiga kata Erik Qin ini tidak asing lagi. Dikatakan bahwa Dark Eye dibawa dari alam baka ke langit, dapat melihat tembus semua ilmu sihir, dan bahkan kerohanian manusia dengan mudah dapat dilihat tembus. Tidak hanya itu, ada banyak sekali fungsi Dark Eye yang belum dikembangkan. Jika Raja Qin menelan benda ini, pasti akan menjadi lebih kuat, kata lelaki tua berjubah itu. Erik Qin buru-buru mengambil mata itu, dan dia dengan berterima kasih berkata, "Terima kasih, Tuan. Raja Qin menyelamatkan kami dari bencana. Anda pantas mendapatkannya." Orang tua berjubah itu berkata dengan hormat. Erik Qin juga tidak sungkan. Dia mengambil kedua Dark Eye ini dan berkata, "Bagaimana cara menelan benda ini?" Orang tua berjubah itu tertawa dan berkata, "Aku khawatir kamu harus mencopot mata kamu dan menggantinya." Copot mata. Wajah Erik Qin berubah tanpa sadar. "Anda tidak bercanda?" Orang tua berjubah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak." Ini membuat Erik Qin merasa sedikit ngeri. Abaikan apakah barang ini bisa berhasil, kuncinya adalah rasa sakit juga sedikit tidak bisa diterima Erik Qin. Merasa dingin sekujur tubuh saat memikirkannya. "Raja Qin, karena barang sudah dikirim, aku akan pergi dulu." Orang tua berjubah itu tidak menunggu Erik Qin untuk bertanya lebih banyak, dan pergi. Setelah dia pergi, mata Erik Qin menatap mata gelap itu. Dark Eye memang benda suci yang langka. Memang bukan perkara mudah melepas mata sendiri dan menyatukannya dengan mereka. Bagaimana jika ketidakcocokan terjadi? Erik Qin menggaruk kepalanya. Ganti mata sendiri lagi. Erik Qin berpikir lama, dan akhirnya menyimpan mata ini untuk sementara waktu. Malam hari. Erik Qin sedang berbaring di tempat tidur sambil bolak-balik, ada ketidakrelaan yang tidak terkatakan. Yang dia pikirkan di benaknya hanyalah Dark Eye itu. Akhirnya, pada pukul 3 pagi, Erik Qin duduk dari tempat tidur. Dia berlari ke ruang tamu dan mengeluarkan Dark Eye, mengertakkan gigi dan berkata, "Hanya menempatkanmu di sini, ini benar-benar menyia-nyiakan barang bagus. Aku tidak tega." Jadi, Erik Qin mengambil Dark Eye dan mengadopsi teknik rahasia untuk menggantikan mata ini dengan paksa. Rasa sakit karena jarak membuat Erik Qin menggigil, dan ketakutan di dalam hatinya membuat punggung Erik Qin merinding. Dia perlahan membuka matanya, hanya ada darah di depannya, seperti filter merah. "Sudah berakhir, aku buta." Erik Qin berteriak panik, "Celaka, aku buta." Setelah beberapa saat, Davison Su lari dari kamar lain, dan dia mengutuk dan berkata, "Kamu tidak tidur di tengah malam, teriak apa kamu?" Erik Qin berteriak, "Aku buta. Aku buta. Davison Su, bisakah kamu pakai pakaian? Jika kamu buta, apakah kamu masih dapat melihat bahwa aku tidak mengenakan pakaian apapun?" kata Davison Su dengan heran. Erik Qin tertegun, dia mengusap matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia menyadari bahwa warna merahnya telah banyak memudar. "Benar juga," gumam Erik Qin. Dia berlari ke toilet dan melihat ke cermin, dan mengerti bahwa warna merah ternyata karena berlumuran darah. "Persetan, buat aku kaget." Erik Qin menepuk dadanya, tiba-tiba merasa lega. Setelah lama dibilas dengan air, kemerahan di depan matanya hilang sama sekali. Tapi mata ini baru saja dipasang,
dan masih merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat, dan mata agak kering. Benaran deh, menggangguku tidur di tengah malam. Davison Su menguap, menoleh dan berjalan balik. Erikin menarik napas dalam-dalam, dia melotot dan memacu mereka dengan kekuatan spiritual. Dalam sekejap, ada semburan panas di matanya. Dark Eye, buka. Erikin berteriak, dan cahaya merah gelap tiba-tiba keluar dari matanya. Tidak apa-apa. Erikin akhirnya merasa lega saat melihat ini. Kebanyakan orang tidak tahu teknik rahasia Dark Eye, tapi sekarang Erikin hampir sepenuhnya terintegrasi dengan warisan itu, ketika pikirannya tergerak, tak terhitung banyaknya ilmu sihir yang lahir. Berita kota G, Partai Yin Ming menyebar dengan cepat. Forum Budo meledak, dan sekilas, semua orang membahas masalah tersebut. Jadi, Erikin difitnah. Sial, kita sungguh buta. Itu semua kesalahan Samuel tolol itu, berteriak konyol setiap hari. Menfitnah orang baik. Jika Erikin ada di sana, dapatkah dia mengalahkan Jacksu? Siapa tahu, tapi kita telah menfitnah dia, aku khawatir dia sudah tidak peduli. Kota B, bangunan kedua dari Deep Cloud Villa. Louis Su dan Sheila Xiao duduk di sofa, wajah mereka tidak sedap dipandang. Aku sekarang adalah penguasa Partai Yin Ming, sekte pertama di dunia. Jacksu menyeringai, ayah, ibu, bukankah kalian harus berbahagia untukku? Louis Su membuka mulutnya dan berkata, Jack, kamu adalah aliran sesat, kamu akan dikecam oleh dunia. Orang-orang di dunia. Jacksu tertawa keras, mereka semua akan tunduk kepadaku. Jika ada yang berani melawan, aku akan membunuh mereka. Ayah, ibu, kalian seharusnya tertawa, teriak Jacksu. Louis Su dan Sheila Xiao tidak punya pilihan selain memaksakan senyum, menghadapi Jacksu yang aneh ini, hati mereka ternyata takut. Saat ini, bel pintu berbunyi di luar pintu. Kemudian terlihat kakek besar Su dan manajer utama masuk. Ayah, kenapa kamu datang? Ekspresi wajah Louis Su berubah saat melihat kakek besar Su. Kakek besar Su mengertakkan gigi dan berkata, kamu punya anak yang baik. Benar-benar mempermalukan keluarga Su kita. Jacksu berdiri dengan dingin di sampingnya dengan senyum aneh di mulutnya. Kemarilah kamu. Kakek besar Su berteriak, berlututlah dan akui kesalahanmu. Bubarkan Partai Yin Ming konyol kamu. Jacksu memandang kakek besar Su dengan dingin, tapi tidak bergerak. Apa kamu tuli? Kakek besar Su tiba-tiba marah, dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan dan meraih Jacksu. Ayah, jangan! Teriak Louis Su tergesa-gesa, tapi sayangnya sudah terlambat. Jacksu mengguncang tubuhnya dengan keras. Kakek besar Su tiba-tiba merasakan semburan energi yang kuat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.